Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada hari ini dalam pembelajaran matematika kelas 8. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret bilangan. Nah, sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian barisan dan deret bilangan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian barisan aritmetika. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan barisan aritmetika naik dan turun. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmetika. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, untuk barisan ada barisan aritmetika, ada barisan geometri, ada barisan bilangan bertingkat, ada barisan bilangan Fibonacci. Kalau untuk deret bilangan, hanya untuk deret bilangan aritmetika dan deret bilangan geometri. Tapi untuk hari ini kita akan membahas mengenai barisan aritmetika terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pengertian barisan dan deret bilangan. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang diurutkan atau disusun menurut suatu pola aturan tertentu. Kemudian deret bilangan adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Kita lihat contohnya. Nah, ini yang dimaksud dengan barisan bilangan. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ini disebut dengan barisan bilangan. Kenapa? Karena bilangan-bilangan ini disusun menurut suatu pola aturan tertentu. Itu pola atau aturan tertentunya gimana? Nah, kita lihat 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 10 ditambah 2. Begitupun 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 5 ditambah 1. Nah, jadi kan memiliki aturan tertentu. Kemudian untuk deret bilangan, nah, deret bilangan itu kita lihat lagi pengertiannya, yaitu jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Jadi untuk deret bilangan dipisahkan dengan tanda jumlah atau tambah antar sukunya. Nah, kita bisa membedakan kalau barisan bilangan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kalau deret bilangan dipisahkan dengan tanda jumlah atau tambah ya. Kemudian, nah, kita bahas mengenai barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Nah, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Sekali lagi, jadi barisan aritmetika itu barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Nah, untuk barisan aritmetika ada dua, barisan aritmetika naik dan barisan aritmetika turun. Nah, kita lihat ya. Barisan aritmetika naik yaitu barisan aritmetika yang mempunyai beda lebih dari 0 atau B lebih besar dari 0 atau positif. Nah, kita lihat contohnya. 2, 12, 22, 32, 42, 52. Di sini mempunyai beda 10. Jadi 2 ke 12 selisihnya atau bedanya 10. 12 ke 2, 22.
bedanya 10, 32 ke 42 10. Nah, jadi kalau bedanya lebih dari 0, maka itu disebut dengan barisan aritmetika naik. Nah, kalau barisan aritmetika turun, yaitu barisan aritmetika yang mempunyai beda kurang dari 0 atau negatif bedanya. Contohnya 19, 15, 11, 7, 3, min 1. Nah, dari 19 ke 15 mempunyai beda min 4. Dari 15 ke 11 mempunyai bedanya min 4. Dari mana min 4 itu? Jadi 15 dikurang 19, 11 kurang 15, 7 dikurang 11, 3 dikurang 7, min 1 dikurang 3. Nah, itu yang dinamakan dengan beda. Nah, bedanya, untuk aritmetika turun, jadi bedanya kurang dari 0 atau negatif, ya. Selanjutnya, barisan aritmetika. Barisan aritmetika mempunyai bentuk umum U1, U2, U3, U4. Nah, sampai UN. Di sini U1 sebagai suku ke-1, U2 sebagai suku ke-2, dan UN sebagai suku ke-N. Nah, ya, di barisan aritmetika tadi ada yang disebut dengan beda. Jadi kan barisan aritmetika pengertiannya di awal yaitu barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Nah, jadi beda ini diperoleh dari suku kedua dikurang suku ke-1. Jadi U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, kemudian nanti U4 dikurang U3. Nah, jadi rumus umum untuk beda itu UN dikurang UN min 1. Nah, kita lihat contohnya ya. Di sini ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13. Nah, pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya adalah 3, atau B-nya U2 dikurang U1. Jadi, U2-nya kan 4, U1-nya 1, yaitu 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian U3 kurang U2, 7 kurang 4, 3. U4 kurang U3, 10 kurang 7, 3. Jadi pada barisan bilangan ini mempunyai bedanya 3. Nah, kemudian pada barisan 2, 8, 14, 20 memiliki bedanya 6 atau U2 dikurang U1. Jadi U2-nya 8 dikurang U1-nya 2, jadi 6. Kemudian U3 kurang U2, 14 kurang 8, 6 juga. Kemudian 20 dikurang 14 yaitu 6. Nah, ini disebut dengan barisan aritmetika. Kenapa disebut barisan aritmetika? Karena mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus umum menentukan suku ke N pada barisan aritmetika. Jadi dalam barisan aritmetika ada rumus untuk menentukan suku berikutnya. Nah, rumusnya seperti ini. UN U1 tambah N kurang 1B, di mana UN ini suku ke N, kemudian U1 suku pertama, N banyak suku, selanjutnya B-nya adalah beda. Nah, kita langsung lihat contohnya ya. Contohnya, pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33, tentukan suku ke-18. Nah, kalau kita menghitung secara manual, menentukan suku ke-18 tentunya akan memakan waktu yang cukup lama ya.
Jadi kalau kalian sudah mengetahui rumus menentukan suku ke N pada barisan aritmetika, langsung saja menggunakan rumusnya ya. Nah, penyelesaiannya U1 di sini 5 ya kan? Nih 5. Yang kedua bedanya, nah beda sebelumnya beda itu kan selisih dari suku kedua kurang suku ke 1 kan. U2 dikurang U1 berarti 12 kurang 5 7. Nah, apakah betul gak yang beda selanjutnya sama? Kan kalau barisan aritmetika harus bedanya harus selalu sama atau tetap. Jadi 19 kurang 12 sama 7, 26 kurang 19 sama 7, 33 kurang 2 sama 7. Jadi memiliki beda 7. Selanjutnya N sama dengan 18 karena kita akan menentukan suku ke 18 ya. Maka rumusnya UN sama dengan U1 tambah N kurang 1B, dimana N-nya kita ganti 18, U1-nya 5, N-nya 18 kurang 1, bedanya 7. Kemudian 5 tambah 18 kurang 1, 17 kali 7, 5 tambah 119, dan hasilnya 124. Jadi suku ke-18 pada barisan bilangan tersebut adalah 124. Nah, sekian yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian dan mau lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.